Pernah kepikiran nggak sih di tengah dunia kita yang super sibuk dan modern ini, sebenarnya di mana posisi Tuhan? Nah, topik inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Kita akan coba lihat hubungan yang makin rumit antara manusia modern dan keyakinan dengan mengambil inspirasi dari pemikiran Mahfud. Ini pertanyaan yang udah ada dari dulu. Dan sekarang, yuk kita coba urai sama-sama. Di dunia yang serba cepat ini, dengan semua kemajuan teknologi dan tuntutan hidup yang kayaknya nggak ada habisnya, muncul satu pertanyaan besar. Di mana sih posisi Tuhan sekarang? Apa dia masih relevan di dunia yang sepertinya udah lari kenceng banget, bahkan mungkin udah ninggalin dia di belakang? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di antara gedung-gedung pencakar langit, transaksi digital, dan fokus kita yang serba duniawi, kita taruh di mana sang pencipta? Yuk, kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh lihat kontras di sini. Ini menarik banget. Di satu sisi, kita punya simbol-simbol suci yang udah jadi pegangan peradaban ribuan tahun. Di sisi lain, muncul ikon-ikon baru yang gak kalah kuat. Simbol dolar yang menjanjikan kaya, pabrik sebagai lambang kemajuan, dan troli belanja yang jadi wakil konsumsi. Ini benar-benar pertarungan simbol di zaman kita sekarang. Oke, biar kita ngerti konflik zaman sekarang, kita harus mundur dikit nih. Soalnya, konsep Tuhan itu sendiri nggak cuma satu. Manusia dari dulu udah memahaminya dengan cara yang beda-beda banget. Dan perbedaan inilah yang jadi akar perdebatan sampai hari ini. Pertama, ada teisme. Ini mungkin konsep yang paling kita kenal ya. Tuhan itu bukan cuma arsitek alam semesta, tapi juga sosok yang peduli dan ikut campur tangan langsung sama ciptaannya. Dia ada di atas sana, melampaui dunia kita, tapi sekaligus juga hadir di setiap detiknya di sini. Selanjutnya, deisme. Coba bayangin Tuhan itu kayak pembuat jam super canggih. Dia ngerancang dan ngebangun alam semesta ini dengan sempurna, sebuah mesin yang luar biasa. Tapi setelah selesai, dia muter kuncinya, terus yaudah, dibiarin jalan sendiri. Tuhan itu ada, tapi ngeliatin dari jauh. Terus ada panteisme. Nah, ini cara mandangnya beda banget. Di sini, nggak ada tuh pemisahan antara Tuhan dan alam semesta. Tuhan, ya alam semesta itu sendiri. Setiap pohon, setiap bintang, bahkan setiap dari kita adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, agnostisisme. Penting nih. Ini bukan berarti nggak percaya Tuhan, tapi lebih ke pengakuan kalau akal kita yang terbatas ini nggak bakal pernah bisa buktiin atau sangkal keberadaan Tuhan. Jadi, sikap yang paling jujur ya bilang, kita nggak tahu dan nggak akan pernah tahu. Jadi, kenapa sih ada banyak banget cara buat memahami Tuhan? Nah, menurut sumber kita, semua ini akarnya sama. Ada dorongan mendasar di dalam diri kita sebagai manusia untuk percaya sama sesuatu yang lebih besar. Kutipan ini benar-benar nangkep poinnya. Mau bentuknya beda-beda,